Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manin taba bihuda ma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka anta alimun hakim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li walidina wa li masyayikhina wal muslimin ajma'in amma ba'd. Ini sebentar, suaranya kecil. Baik. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kembali mengadakan serial podcast pendidikan yang mengusung tema belajar persiapan di Madinah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini saya yang akan menjadi host untuk mendampingi jalannya acara ini, Umar, dan juga didampingi oleh narasumber kita, ada Ustadzul Fadil Hasan, ada Ustadz Bashir Hafizahumallahu Ta'ala, dan juga tentunya kami didampingi oleh Akhil Karim, Syabab Salafi, dan segenap tim yang bertugas untuk membantu melancarkan acara podcast pada malam hari ini. Alhamdulillah, sesuai jadwal sebagaimana yang kita lihat juga di pamflet 20.30, acara ini sudah mulai biidznillah biaunillah. Jadi akan kami bacakan beberapa hal-hal yang penting adanya untuk kita perhatikan bersama. Terkait tata tertib, seluruh peserta wajib mematikan audio dan videonya. Karena ini, oh ya, kami sampaikan dulu disclaimer ya. Tim kami sudah berusaha bagaimana untuk memetakan agar grup ikhwan dan akhwat ini bisa beda grup. Akhirnya kami menggunakan Telegram. Fa subhanallah, ala kulli hal tidak bisa maksimal. Sehingga kami khawatir materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, yang sudah disusun sedemikian rupa, nanti kurang tersampaikan dengan baik. Oleh karenanya, kita akhirnya memutuskan untuk semuanya memakai Zoom. Tentunya dengan adab-adab syariah ya. Harus mematikan semua video dan audionya. Min fadlikum, bagi peserta yang masih on cam, bisa di off cam kan, dimatikan kameranya untuk kenyamanan kita bersama. Termasuk audio. Audio, barakallahu fikum ikhwan, dimatikan. Kita fokus pada host dan pematerinya. Itu yang pertama. Kedua, terkait pertanyaan, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa chat di kolom chat itu atau ke admin. Kami bacakan nomor admin 0821 3232 3030. Sangat mudah. 0821 3232 3030. Kemudian berikutnya, tidak diperkenankan bagi seluruh peserta tanpa terkecuali untuk mengambil gambar, video dokumentasi atau merekam suaranya. Ya, jadi insya Allah nanti semoga Allah mudahkan akan ada rangkuman webinar ini baik berupa e-book atau PDF yang akan kami share eksklusif kepada peserta yang mengikuti pada malam hari ini. Kemudian juga jika tidak ada kendala, insya Allah Ta'ala kami akan share juga videonya atau audionya. Kami ulangi, akan kami share audionya. Kemudian terkait susunan acara, yang pertama opening tadi, alhamdulillah kita sudah iftitah pembukaan. Yang kedua memperkenalkan singkat
biografi narasumber, kemudian membacakan runtutan sesi, karena ini akan ada beberapa sesi. Sesi persiapan umum dan strategi daftar, kemudian ada sesi khusus wanita, karena banyak sekali akhwat-akhwat ummahan yang bertanya. Jadi sebelum eh, kami buat materi yang akan dipaparkan oleh para narasumber ini, kami sudah memfilterisasi, membuat suatu form yang itu silahkan bertanya. Nah, materi-materi yang akan keluar pada malam hari ini nih mayoritasnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami seperti itu. Ada juga sesi terkait kehidupan di Madinah, bagaimana strategi bertahan hidup dan seterusnya, dan motivasi dan kisah pribadi. Yang terakhir penutupan, yaitu pesan untuk peserta dan segenap orang tua. Tapi tanpa berpanjang kali lebar, insya Allah kita akan bincang santai podcast, karena ini sifatnya podcast ya, jadi santai saja. Bagi peserta yang mau sambil nyemil, sambil minum kopi, mau teh, silahkan tafadholu sambil dengarkan secara rileks. Nah, kita sambut untuk Ustadzuna Ustadz Hasan dan Ustadzuna Ustadz Bashir. Ahlan wa sahlan Ustadz. كيف حالكم أستاذ حسن؟ كيف حالكم أستاذ بشير؟ معكم Ustadz. Eh, soundnya mungkin dihidupkan dulu. Sudah. Nah, alhamdulillah khair. Satu Umar, Alhamdulillah. gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat semua Ustadz Hasan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Bashir sudah nyambung. Ustadz Bashir. Ini kita harus sambung nih bertiga nih. Ustadz Bashir, mana? Tep. Gak apa-apa. Sambil menunggu Ustadz Bashir, izinkan host memperkenalkan sedikit saja dari biografi Ustadzuna Ustadz Hasan. Beliau berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Purwakerto atau Purwakerto. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Al Faruq yang dibina oleh Ustadz Muhammad Rijal. Kegiatan beliau ya mengajar, taklim, belajar, disibukkan oleh ilmu. Kemudian kini beliau alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jal telah lulus untuk meneruskan pendidikannya di Dirasa Ulia di S2 ya jurusan akidah di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan ikut mengisi podcast pada malam hari ini. Terkait Ustadz Bashir juga salah satu tulab dari Indonesia, dari Cirebon. Kemudian pertemuan kami itu sekitar 2022-an, insya Allah di Madinah. Kebetulan beliau juga yang pertama kali membantu kami untuk mencari kebutuhan di Madinah, karena waktu itu masih awal-awal kali. Alhamdulillah, beliau juga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk di perkuliahan kuliah Masjid An-Nabawi seperti itu. Ustadz Bashir sudah connect dengan kita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. suaranya? Ada. Ahlan wa sahlan. Kif halukum Ustadz Bashir? Alhamdulillah. Kemahalikum. Alhamdulillah taibin. Kita mulai ya obrolan ringan ini ya. Baik. Ustaz. Kita masuk pada sesi yang pertama tentang persiapan umum. Ya kita tahu kalau kita mau masuk jamiah atau masuk pendidikan, jangankan di univ-univ di Timur Tengah sana, di pondok-pondok ma'ahid-ma'ahid yang di Indonesia pun perlu ada administrasi, ada dokumen, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, sama halnya ketika masuk atau hendak ingin mendaftar di Jamiah Islamiyah atau Kuliah Masjid An-Nabawi. Nah,
Kira-kira nih pertanyaan untuk kedua Ustadz nih. Ana mau ke yang lebih sepuh dulu lah ya. Ustadz Hasan. Ustadz Hasan, apa langkah awal sih yang harus ditempuh atau yang harus dilakukan untuk tolib atau tolibah yang ingin kuliah di sana? Jadi langkah konkretnya gitu, Ustadz. Mungkin singkat saja nggak apa-apa sih, Ustadz, karena banyak yang akan kita bahas nih, Ustadz. Fadol, Ustadz. Mute-nya belum dimatikan, Ustadz. Belum di eh, Pak Admin, co-host bisa dihidupkan, dibantu hidupkan mic-nya beliau. Sudah. Nah, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Insyaallah Ustaz Umar, Jazakumullah khair sudah diundang untuk bisa memberikan sedikit faedah di webinar kali ini. Yang kedua terkait pertanyaan tadi dari Ustaz Umar terkait langkah konkret yang bisa dilakukan bagi yang ingin untuk melanjutkan pendidikan di Arab Saudi, baik di UIN secara khusus ataupun di jamiah-jamiah yang ada di Arab Saudi. Yang pertama tentunya kita harus aktif untuk mencari informasi ya. Kita harus aktif mencari informasi terkait berkas apa saja yang dibutuhkan, kemudian berkas apa saja yang bisa mendukung untuk bisa diterima di jamiah. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita tahu berkas-berkasnya apa saja, kemudian kita harus tahu kapan waktunya dibuka pendaftaran jamiah yang ada di Arab Saudi. Sekarang melalui portal Studi Saudi, kita harus tahu dari kapan saja bukanya, kemudian tutupnya kapan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita tahu perkiraan bukanya kapan, maka kita persiapkan berkas secepat mungkin, sedini mungkin, ya, sebelum dibuka pendaftaran. Jadi ketika kita masuk pada awal pendaftaran, jadi misalnya buka bulan Maret tanggal 1, maka bulan-bulan sebelumnya kita sudah persiapan. Nah, ketika tanggal 1 Maret itu dibuka, berkas kita sudah siap, kita langsung daftar. Jadi kita sebisa mungkin untuk mendaftarkan di awal-awal. Jangan sampai mepet di akhir-akhir. Nah, karena beberapa Apa tuh, Ustadz? Gimana Ustaz Umar? Tadi delay suaranya. Tadi anak kira antum sudah berhenti. Fadol, Ustaz. Sekarang sudah jelas? Sudah nggak delay. Tadi anak kira delay. Gitu. Nah, ya, jadi ketika sudah berkasnya sudah siap, langsung daftar di awal-awal. Karena beberapa jamiah yang ada di Arab Saudi itu, mereka langsung menyeleksi berkas sebelum ditutupnya pendaftaran. Jadi misalnya 1 Maret dibuka, kemudian ditutupnya misalnya akhir Mei. Nah, di bulan Maret itu beberapa jamiah sudah mengirimkan email Qabul Mabda'i kepada beberapa calon mahasiswa, sehingga ketika daftarnya itu mepet akhir, khawatirkan sudah tidak teranggap, khawatirnya demikian. Nah, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan di awal ini. Oh, Masya Allah. Jadi, wafikum barakallah Ustaz Hasan. Jadi, tetap harus proaktif dalam mencari informasi, baik itu dokumen, apa saja yang dibutuhkan, terutama waktu ini baru tahu, nah. Masya Betul, Allah. Ustaz. Jadi, pendengar,
Ini bisa digarisbawahi bahwasanya kalau sudah dibuka itu ya min fadlik haruslah sudah siap, bahkan kalau bisa berkasnya sudah siap sebelum pendaftaran dibuka gitu saja Nah, lebih. Ustaz, betul Ustaz. Jadi kalau sudah dibuka ya sudah bismillah tawakal Allah, dimasukkan berkas-berkasnya, semoga dapat email makbul mabda'i hakada Ustaz. Adapun Nah, Ustaz. Dan juga yang mungkin gimana? eh, tambahan, biasanya juga ketika dibuka pendaftaran itu eh, penerjemah tersumpah itu pada banyak yang minta ya. Jadi khawatirnya berkas kita sudah mepet di penutupan pendaftaran sementara belum diterjemah karena antrian penerjemah tersumpah biasanya banyak. Oh, Masya Allah. Oh ya, disclaimer dulu kepada peserta pendengar rahimani wa rahimakumullah. Karena podcast ini adalah teleconference, host itu tidak bisa melihat gestur mimik secara langsung narasumbernya. Jadi mohon maaf, mohon uzurnya. Jadi misalkan kalau ada misalkan kepotong miss itu karena host mengiranya sudah berhenti, namun narasumber ingin menyampaikan. Jadi minta maafnya di awal ya. Semoga terpahami. Kalau podcast-podcast di luar sana kan langsung face to face, jadi sehingga bisa melihat gestur mimik wajahnya. Ini sudah berhenti atau tetap menyampaikan materi. Nah, jadi ini kita disclaimer di awal dulu. Jadi tetap poinnya adalah proaktif. Nah, ada dua poin yang Anda tangkap tadi dari Ustadz Hasan. Daftar lebih dahulu karena bisa-bisa syukur mendapatkan email makbul mabda'i di awal. Yang kedua sebabnya ketika kita belum siap di hari H pendaftaran, kita baru menerjemahkan. Nah, itu semua terjemahan tersumpah itu sudah pada sibuk. Nah, kalau sudah pada sibuk akhirnya berkonsekuensi mundur, mundur, mundur. Nah, itu sih yang kita tangkap dari Ustadz Hasan. Kemudian dari Ustadz Bashir nih, kurang lebih sama tapi mungkin ada bagian-bagian yang membedakan nih, Ustadz. Kira-kira apa, Ustadz? Langkah awal nih yang harus dilakukan oleh talib dan talibah untuk kuliah di Masjid Nabawi, Ustadz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, summa ma ba'd. Untuk melanjutkan, karena dari sisi lain perbedaan kampus ya, antara kuliah Masjid Nabawi dengan Jamiah Islamiyah. Dari sisi pendaftaran, kuliah Nabawi itu lebih mudah dan lebih simpel. Akan tetapi memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang mungkin syarat tersebut terbilang eh, cukup mahal ya, gitu, yaitu iqomah, karena itu diantara syarat-syarat untuk keterimanya di kuliah Masjid Nabawi. Itu yang pertama. Dan untuk masalah berkas itu lebih mudah dibandingkan eh, Jamiah Islamiyah, karena di kuliah Masjid Nabawi itu mayoritasnya mungkin insya Allah keterima gitu. Dan anak pribadi ketika mendaftarkan juga itu di luar waktu pendaftaran gitu, yang dimana harusnya pendaftaran itu lewat online, Anda daftar offline gitu. Dan dari segi fasilitas ya mungkin berbeda juga ya gitu buat cara Oke. pendaftaran itu, karena kalau jamiah kan dia itu ada yang namanya mungkin studi in Saudi atau yang lainnya ya. Tapi kalau Mm-mm. seandainya buat kuliah haram sendiri itu forumnya mungkin dari Masjid Nabawinya sendiri gitu di Twitter. Kita jadi menunggu aja kapan ada update terbaru dari forum tersebut, dari Twitternya, baru nanti kita bisa apply gitu. Taib, taib. Ini menarik nih. Ada satu persyaratan yang disebut iqomah atau izin tinggal lah. Mungkin itu akan kita bahas di sesi berikutnya terkait perintilan-perintilan dokumen yang dibutuhkan, seperti sebenarnya kalau daftar ini kan yang kita tahu bersama ada ijazah, SKCK, surat keterangan baik, ila akhirih kan. Kalau di sini di Ma'had atau Masjid Nabawi dibutuhkan nggak Ustaz? Kalau Ijazah, eh, kalau di Masjid SKCK. Nabawi itu lebih yang dibutuhkan tuh sedikit. Paling yang pertama ketika ada iqamah itu, Hmm.
pertama jelas iqomahnya itu ya. Mm. Yang kedua itu surat keterangan lulus SMA atau sederajat, dan bisa pakai ijazah pondok karena anak sendiri dari Pondok Cirebon pakai ijazahnya. Oh, Itu yang terus rekomendasi gitu, rekomendasi dari ma'had atau asatidzah juga bisa. Yang penting terjemahan bahasa Arab ya, gitu. Diterjemahkan bahasa Arab sama ngisi formulir yang dari kampus. Udah, itu aja. Nah, sebentar, Ana pernah dengar kalau di Masjid Nabawi ini ada ujian syafa'i gitu, ujian lisan. Ada ujian syafawi, cuman ya insya Allah mudah lah. Paling cuman kemarin itu tesnya anak itu eh dia cuman hafalan diacak gitu. Hmm, di tes baca kitab Itu berlangsung berapa menit durasinya? paling Syafa'i. 5 menit, 5 menit kurang lebih set. Subhanallah, cepat sekali, Zat. Iya, ya insya Allah kalau udah mondok, insya Allah inilah ya. Ya kalau kita yang teman-teman kita yang udah pondok, insya Allah mudah lah. Oh, tuh, tuh, tuh. Nah, ini Busro juga. Kalau di Jamiah Zat Hasan ada nggak tes-tes seperti itu? Tes tulis, tes syafa'i gitu, Zat? S1-nya, untuk S1. Eh, sebelum masuk S1, Mm-mm. kalau dulu ada muqabalah sebelum apa namanya diterima. Terus setelah COVID, muqabalah itu diadakan setelah diterima. Tolib diterima, baru ada muqabalah. Muqabalahnya hanya untuk penentuan kelas, Ustaz, kelas bahasa. Jadi ini tolib langsung masuk kuliah atau masuk ke kelas bahasa dulu. Oh gitu. Jadi kalau yang tadi kan mungkin formalitas tesnya itu untuk masuk yang di Masjid Nabawi. Kalau di UI mungkin tesnya muqabalah untuk tahdidil mustawa mungkin saja. Yang masuk Betul, kuliah-kuliah, Ustaz. yang masuk mahat-mahat gitu mungkin saja. Baik. Betul, Ustaz. Baik. Soalul adis. Ini langsung Anda bacakan. Nah, ini kan banyak dari peserta, pemirsa sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang berasal dari pondok dari kecil, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan yang sering kita dapati, bagaimana jika menggunakan ijazah kejar paket A, B, C, atau bukan ijazah dari sekolah negeri resmi. Misalkan ijazah pondok nih. Tadi Ustadz Bashir sudah mentakkid memperjelas bahwasannya ijazah pondok bisa dibuat daftar di kuliah Masjid Nabawi. Anak takkid sekali lagi Ustadz Bashir. Bisa ya ijazah Bisa, pondok? insya Allah bisa. Bisa. Nah, itu. Ini kabar gembira juga bagi peserta bagi orang tua yang memiliki putranya ingin dikuliahkan di Masjid Nabawi bisa menggunakan ijazah pondok. Salah satu yang sudah menggunakannya ini Ustaz Bashir ini. Nah, itu kalau ijazah pondok saja insya Allah bisa, kemungkinan ijazah kejar paket ABC juga bisa insya Allah. Karena Karena itu tambahannya sedikit ya, ya. kalau nanti ketika mendaftar itu, misal ada ikhwah kita yang mau mendaftar, yang pertama ijazah dari pondoknya itu ya. Yang Mm. kedua nanti dari pondoknya minta surat keterangan lulus bahwasanya Ananda itu sudah lulus SMA dan sederajat gitu. Itu nanti yang diterjemahkan juga ke bahasa Arab bahwasanya, karena kalau lihat dari nilainya atau transkrip nilai surat keterangan lulusnya, mungkin mereka kayak bingung atau gimana. Jadi minta keterangan dari ma'had atau pondok bahwasanya santri bernama Fulan itu telah lulus dari jenjang atau pondok tersebut gitu. Masya Allah. Ini dicatat pemirsa sekalian. Dicatat sambil ngopi, sambil ngeteh, bawa buku sama penanya begitu. Nah, tadi masjid atau kuliah Masjid Nabawi bisa menggunakan ijazah paket A, B, C atau ijazah pondok. Nah, sekarang kita beralih ke Ustadz Hasan nih, Zat. Nah, dari Universitas Islam Madinah sendiri nih, bisa nggak, Zat, pakai ijazah pondok atau harus ijazah resmi nih dari negeri, dari pemerintah? Kif, Zat? Kalau secara aturan ketika eh, ingin mendaftar, setahu Ana hanya tertulis SMA atau sederajat ya. Jadi tidak ada keterangan apakah ijazahnya ini harus yang negeri ataukah kejar paket bisa atau tidak. Tapi prakteknya di lapangan ada beberapa ikhwan kita yang alhamdulillah
mereka dulu di pondok kita dan alhamdulillah mereka bisa keterima di Jamiah Islamiyah. Itu Ustaz. Tuh, Masya Allah, ini kabar gembira juga peserta sekalian. Jadi baik di Universitas Islam Madinah atau Kuliah Masjid Nabawi, insya Allah bisa menggunakan ijazah pondok. Yang terpenting dari itu semua sih ya banyak-banyak doa ya. Kita nggak ada khilaf lah di sini ya, banyak-banyak doa, dikuatkan doanya dan amalan-amalan solehnya. Nah, disclaimer mumpung ingat, Nah, Ustaz. eh mumpung ingat sih banyak yang kita jumpai baik di UIM, baik di Kuliah Masjid Nabawi yang apa ya, dia secara malakahnya biasa-biasa, mungkin masih baru mondok atau apa, tetapi dia ketika kita tanya memperbanyak doa, terus birrul walidain, memperbanyak amal soleh, itu kata mereka mungkin itu kuncinya. Jadi di samping kita melengkapi berkas, pemberkasan, dokumen-dokumen, nah kita juga sebab haisiahnya juga ditempuh. Nah itu mumpung ingat ya, karena banyak ya Ustaz Hasan ya Nah, Ustaz. di sana yang dia tuh biasa, bahkan ada teman kita, kawan kita Ustaz, Antum juga kenal lah, dia nggak tahu apa-apa, yang daftarkan kakaknya, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mudahkan jalan dia gitu kan. Ternyata memang Masya Allah. ada ya, dia fokus birrul walidain, berbanyak masalah, mungkin itu yang bisa membantu. Tep, itu terkait ijazah. Minta tolong sekali lagi kami nudzakirukum kepada ikhwan untuk mematikan audionya. Barakallahu fikum. Yang sama Co-host Hasan bantu dimatikan udah sempat ngomong nih. ya, karena akan mengganggu ini. Minta tolong dimatikan Itu aja cuma jawabannya. audionya. Barakallahu fiik. Baik. Lanjut, tadi masalah ijazah sudah clear bahwasanya bisa. Terkait usia nih Sat. Ana mau beralih ke Ustaz Hasan dulu. Usia, apa ada batasan minimal, misalkan 18 tahun atau Udah. bebas atau yang ke atas maksimal? Ada batasan usia atau tidak, Sat? Gitu. Nah, Ustaz. Untuk usia secara peraturan maksimal 25 tahun. Hmm, Ini secara asalnya 25 tahun. Tapi kalau kita lihat di lapangan, ya anak pernah menjumpai beberapa kawan, kenalan, mereka sudah lebih dari 25 tahun. Ada yang umur 30 tahun, ada yang umur 35 tahun. Tapi yang anak jumpai kebanyakan bukan orang Indonesia. Jadi orang-orang dari negara kufar, ya mereka masih diberi kesempatan oleh Jamiah untuk bisa keterima walaupun umurnya sudah 25 tahun. Adapun kalau teman-teman dari Indonesia ada tapi hanya sedikit, 1-2 lah yang sudah lebih dari 25 tahun. Itu satu. oh, taib. Jadi hukum asalnya 25 tahun untuk maksimal. Khair insya Allah. Kalau Ustaz Basyir nih Ustaz, di kuliah Masjid Nabawi ini ada batasan enggak maksimal berapa usianya? Kalau yang anak tahu maksimalnya itu sekitar 54 atau 56, 55 segitulah, 50-an. Yang batas masuk daftar untuk kuliah gitu ya. Terus setahu anak ya sampai 50-an, karena teman kelas anak sendiri mungkin ya udah berusia, udah punya anak, mungkin anaknya udah SMA gitu. Itu satu kelas juga sama anak gitu. Kira-kira berapa usia paling sepuh nih di kelas antum nih? Kalau di kelas anak mungkin sekitar 45 kayaknya. Oh, Masya Allah. Itu kemarin ada ikhwah yang Dan kalau tanya. ya Masih kalau mau dirata-ratain di atas anak yang seumuran anak ya lebih banyak yang di atas anak, mungkin sekitar 28, 29, 30 tuh lebih banyak, lebih mendominasi gitu. Oh, Masya Allah. Jadi lebih mudah lah ya kalau dibandingkan dengan jamiah ini ya. Untuk syarat
Usia. Karena usia lebih mudah kalau di kuliah Masjid Nabawi. Masya Allah, sudah terjawab terkait usia. Oh ya, bagi peserta yang bertanya, sabar ya, nanti akan ada sesi tanya jawab, akan kita buka. Jadi min fadlikum, untuk saat ini kita tahan dulu pertanyaannya, kita fokus pada materinya. Insya Allah ke bawah-bawah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan akan terjawab insya Allah. Jadi barakallahu fikum, agar tidak memecah fokusnya, bisa fokus dulu terhadap materi yang disampaikan dari narasumbernya. Insya Allah masih banyak nih, masih sekian puluh pertanyaan yang Ana ajukan ke Ustadz Hasan dan Ustadz Bashir ini. Karena sekali lagi eh, materi pada malam hari ini itu sudah kami survei dulu, mana pertanyaan yang sering keluar. Baik, nanti akan ada sesi khusus terkait tanya jawab interaktif insya Allah. Sebelum tanya jawab interaktif, kita akan closing statement. Bagi yang mau melanjutkan aktivitasnya, meninggalkan aktivitasnya, ahlan wa sahlan. Sehingga apa yang disampaikan narasumber dari materi-materi ini sudah tersampaikan. Nah, sudah kita closing, baru sesi tanya jawab. Begitu ya, kita sepakati dulu. Baik, tadi terkait persiapan umum secara umum nih. Eh, ini menarik juga nih. Apa kiat agar kita bisa tembus UIM dan program kuliah di Masjid Nabawi bagi yang belum bisa lancar bahasa Arab? Mungkin eh, baru tertarik mengkaji Islam, mengkaji dakwah sunnah, 5 tahun, 6 tahun akhir mempengaruhi di bahasa Arabnya belum kuat. Nah, apakah memungkinkan bagi mereka-mereka ini tetap lanjut di dirosahnya ke jamiah atau ke kuliah Masjid Nabawi? Ana mulai dari Ustadz Bashir dulu nih. Mungkin nggak, Ustadz? Tapi buat biarnya jenjang bahasa Arab ya, gitu sebelum masuk ke kuliah. Ini ya kalau bisa dibilang antara Masjid Nabawi, kuliah Masjid Nabawi dengan Jamiah Islamiyah itu atau UIM, ya bisa dibilang kita bandingkan plus minus ya. Di antaranya kalau seandainya plusnya di Jamiah Islamiyah itu mereka menyediakan ma'had lugawi atau sebelum memasuki jenjang kuliah mereka menyediakan tadi bahasa. Cuman kalau di kuliah Nabawi itu mereka udah nggak menyediakan untuk bahasa Arab ya. Jadi kayak masuk udah langsung antum bersama teman-teman begitu langsung aja bahasa Arab berbaur dengan teman kelas, berbaur dengan dosen yang lainnya gitu. Jadi tidak ada jenjang sebelum kuliah itu kayak jenjang belajar bahasa Arab 1 tahun atau 2 tahun. Gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kalau bagi teman-teman ikhwah-ikhwah yang ingin melanjutkan di kuliah Masjid Nabawi ini, eh, ahsan dan kita nasihati bisa bahasa Arab terlebih dahulu gitu ya Ustaz ya. Karena pastinya yang dikeluarkan ini banyak, waktu, tenaga, bahkan biaya. nggak nggak nanggung-nanggung, biaya yang dikeluarkan bisa puluhan juta, 60 sampai 90 juta. Jadi sayang kalau tidak dipersiapkan sedari awal. Hakada ya Ustadz Bashir ya. Jadi min fadlik dikuatkan dulu bahasa Arabnya gitu ya. Kalau Iya memilih betul kuliah. Satu Umar. Jadi minimalnya kalau basic pondok itu kita biasanya udah lulus SMA ya biasanya sih udah memiliki kemampuan untuk membaca kitab ya, ikhwah-ikhwah kita yang di pondok itu. Nah itu ya mungkin minusnya karena kita nggak pernah berbicara bahasa Arab aja gitu. Untuk mendengarkan rekaman masyaikh insya Allah paham, mencatat juga bisa, malah terkadang tulisan kita juga lebih bagus. Akan tetapi untuk dalam penyampaian bahasa itu mungkin kita bisa dibilang kurang gitu. Tapi insya Allah ketika nyampe sana kan berangkat berbaur, insya Allah penyesuaiannya cepat ya dengan Hmm. teman-teman insya Allah. Oke. Taib. Jadi yang dimaksudkan Ustadz Bashir mungkin lebih ke malakah ilmu alatnya, baik nahwunya, sorofnya, intinya bisa baca kitab lah. Adapun Ya, untuk mungkin praktek. muhadasahnya, ya kita sama-sama di sana belajar langsung di lapangan gitu ya Ustadz ya. Ya betul. Nah itu, jadi perlu dibedakan nih, mana yang bahasa Arab nol, betul-betul nggak bisa baca kitab, nggak bisa nahwu i'rabnya. Nah itu asalnya belajar dulu di Indonesia, Jurumiyah, Mutamimah, Nada, terus
seterusnya lah diselesaikan. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah lulus pondok, yang sudah belajar nahwu, sorof, tapi masih yatakak, masih terbata-bata belajar bahasa Arabnya, ya itu nggak jadi soal, bisa dipelajari langsung di lapangan sana. Oh gitu. Ini dicatat juga nih, penting sekali agar membedakan. Nah, kembali ke Ustadz Hasan nih, terkait tadi globalnya harusnya belajar bahasa Arab dulu nih. Nah, kalau di UIM gimana nih, Sat? Apakah bisa nih? Nggak bisa bahasa Arab nol putul, nggak bisa. Terus daftar aja. Apakah ada kemungkinan diterima gitu, Sat? Eh, Insya Allah ada kemungkinan untuk diterima walaupun belum bisa bahasa Arab. Ya, karena itu kan tergantung berkas kita ya, diterima oleh jamiah atau tidak. Dan mereka tidak melihat ke kemampuan bahasa Arab kita. Tapi yang Anda sarankan tetap ya untuk persiapan bahasa Arab dulu ketika di Indonesia. Ya, belajar bahasa Arab dulu di Indonesia di Mahat 1 tahun, 2 tahun, ya. Kemudian daftar atau mungkin ketika misal kita baru kenal dakwah, tidak apa-apa kita daftar langsung, ya meskipun belum bisa bahasa Arab. Nah, nanti sambil kita menunggu pengumuman, kita belajar bahasa Arab dulu. Kita perkuat apa namanya fikih dasar, kemudian akidah dan manhaj, ya, sehingga ketika kita misal ditakdirkan oleh Allah untuk diterima, ya, kita ketika mengikuti perkuliahan kita bisa paham apa yang dikatakan oleh pengajar. Karena eh, kelas bahasa di UIM itu 2 tahun. 2 tahun kalau anak pribadi melihat masih kurang, ya. Karena anak melihat beberapa teman mereka ketika di Indonesia dia tidak pernah mondok, kemudian diterima di kelas bahasa, kemudian belajar selama 2 tahun. Nah, sudah 2 tahun, ketika masuk perkuliahan dia masih kesulitan untuk memahami beberapa mata pelajaran, sehingga menurut Anda 2 tahun itu kurang. Sehingga saran Anda untuk persiapkan ya, semaksimal mungkin untuk belajar bahasa Arab ketika di Indonesia agar bisa mudah untuk mengikuti perkuliahan di Jamiah. Nah, Masya Allah. Jadi jawaban dari kedua narasumber kita tetap bahasa Arab itu harus dipersiapkan. Ya, sebagaimana kita mempersiapkan berkas administrasi, ijazah, rapot, SKCK, sebab bahasa Arab juga harus dipersiapkan begitu. Tentunya kalau terus kita eh, mau ke Arab, ya belajar bahasa Arab gitu. Jangan belajar bahasa yang lainnya dulu. Tapi Masya Allah tergambar. Ini sudah semakin seru nih. Kemudian sesi kedua nih, UIM dan Masjid Nabawi. Ana mulai dari mana dulu ya? Perbedaan dulu lah, perbedaan yang mendasar di Masjid Nabawi sama di kuliah Universitas Islam Madinah. Dari Ustadz Hasan nih, Sat. Sepengetahuan antum nih, Sat, terkait perbedaan, mungkin perbedaan sistem belajar, atau antum sebutkan dulu tentang sistem belajar, materi, model halakohnya, hari-hari masuknya, hari-hari aktifnya, atau bahkan tentang fasilitas-fasilitas lah. Nanti biar Ana yang simpulkan apa sih perbedaan antara Masjid Nabawi sama kuliah Universitas Islam Madinah gitu, Sat. Mungkin seperti itu sih, Sat, sistemnya. kalau untuk fasilitas mungkin sudah maklum ya, misal beasiswa, kuliah gratis, kemudian tiket pesawat gratis, asrama gratis, kemudian tempat olahraga, kemudian ruang perkuliahan yang cukup bagus. Nah, adapun yang ingin Ana sampaikan terkait perkuliahan. Kalau perkuliahan
dimulai ada kelas pagi, masuk jam 8, selesai jam 1 siang. Ada juga kelas siang, dari jam 1 sampai jam 5 sore. Ya, kita bisa milih mau masuk kelas yang mana, pagi atau siang. Nah, kalau terkait materi yang disampaikan oleh Mudaris, alhamdulillah kita di Jamiah setiap materi kuliah diajarkan oleh mudaris-mudaris yang rata-rata mereka doktorah, ya, doktor di bidangnya masing-masing. Misalnya Anda di Fakultas Akidah, ketika materi akidah maka diajarkan oleh dosen yang doktor di bidang akidah. Ketika materi kuliah fikih, maka diajarkan oleh dosen yang mumpuni di bidang fikih, dan seterusnya. Intinya, mudaris itu takhusus di mata kuliah yang dia ajarkan, sehingga materi yang kita terima itu lebih matang insya Allah. Kemudian sisi kelebihan selanjutnya, di perkuliahan hampir di semua mata kuliah itu ada tugas untuk bahas. Ini salah satu kelebihan yang ada di Jamiah Islamiyah. Ya, hampir setiap mata kuliah itu ada bahas, sehingga dengan adanya bahas setiap mata kuliah, di setiap mata kuliah akan semakin menambah, ya, kemampuan kita untuk bisa, ya, bahas, terlatih untuk bahas, dan dengan bahas kita bisa mengetahui masadir maroji yang luas, yang banyak. Nah, begitu Ustaz Mat. Oh, Masya Allah. Jadi kalau dari fasilitas sudah maklum, kita ketahui dari semuanya gratis, bahkan ada mukafaahnya dan nggak tanggung-tanggung mukafaahnya. Kalau dikuruskan rupiah 3,5 jutaan lah, lebih kurangnya seperti itu. Nah, tadi dari kelas tertata rapi, diajarkan oleh dosen-dosen yang mumpuni, doktor. Kemudian ada bahas atau kajian, penelitian lah gitu. Masya Allah, ya layaknya kuliah-kuliah perkampusan di Indonesia juga lebih kurang seperti itu mungkin. Cuman bedanya ada di beasiswa. Nah, ini kita beralih ke Ustaz Bashir nih, Ustaz. Tadi itu kelebihan mufaddalat dari Jamiah Islamiyah. Kalau dari kuliah Masjid Nabawi ini gimana, Ustaz Bashir? Tapi kalau dari Masjid Nabawi sendiri ya, kita bahas dari fasilitas juga. Fasilitasnya Masjid Nabawi itu ya bisa dibilang tidak seperti yang di Jamiah. Masya Allah, kalau yang Jamiah mungkin lebih sempurna ya, bisa bahasa kita ya. Lebih bagus, jelas lebih bagus, dan mereka menyediakan asrama yang lain-lain. Di Masjid Nabawi sendiri ada asrama gitu, ada asrama, akan tetapi beda kalau mungkin kebanyakan di Jamiah itu, kalau yang Anda dapetin ya, itu ketika satu negara mungkin bisa satu lantai gitu, atau bersamaan antara satu kamar itu bisa berdua sama-sama orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau seandainya di Masjid Nabawi ada, akan tapi kayak semisal subsidi gitu. Jadi mungkin tetap dikenakan biaya walaupun tidak mahal sebenarnya gitu. Untuk dibilang tidak mahal, akan tetapi ya tadi kita bercampur baur dengan orang luar, satu kamarnya itu kurang lebih 4 orang, dan itu diacak dari negara manapun gitu. Jadi ya karena mungkin perbedaan kultur, orang yang merasa signifikan di situ mungkin bakal terasa sekali ya gitu, dari perbedaan kultur itu dari segi tempat tinggal. Nah, dan jadi alternatifnya kalau Anda pribadi ya Anda sendiri ngekos bareng ikhwah-ikhwah kita sendiri juga dari orang Indonesia gitu. Dan untuk mukafaah, kalau mukafaahnya di Jamiah itu dikasihnya per bulan, sedangkan kita itu dikasih mukafaahnya itu per semester gitu. Di akhir semester baru dikasih mukafaah gitu. Dan Untuk nominalnya, Ustaz, Ana putus dulu sebelum antum lanjut. untuk nominalnya kurang lebih sekitar 2.000 real
gitu. Oh, Masya Allah. Sekitar 8 jutaan atau 8,5 ya. Tapi itu di akhir semester. Dan untuk biaya kuliah gratis. Cuman fasilitas olahraga itu nggak ada jelas karena kita juga kuliah Nabawi itu belajar di dalam masjid gitu. Kita duduk di bawah gitu ya. Ya sama kayak di pondok aja lah gitu. Udah biasa di pondok, insya Allah udah terbiasa lah ya. Tapi sekarang banyak pondok yang pakai kursi meja, Zat. Berarti kalah nih kuliah Masjid Nabawi ini. Tetep. Apalagi Zat kira-kira, Zat? Ya untuk sejauh ini mungkin ya itu ya. Mungkin kalau dari bahas kayak tadi mungkin kelebihan di Jami ada bahas. Kalau kita mungkin lebih apa ya, lebih mandiri kayak mungkin kalau punya referensi sendiri karena di sana ada maktabah juga kan dekat kan di maktabah Masjid Nabawi. Jadi mungkin untuk kita ya karena orang kuliahan mungkin mencari referensi sendiri gitu di maktabah gitu tentang kitab-kitab yang kita sedang pelajari. Itu aja sih paling. Masya Allah. Tadi Ustadz Hasan sudah menyampaikan jamiah seperti ini, Ustadz Bashir juga. Jadi mungkin tugas sana yang mencari perbedaannya mungkin. Kalau dari sistem belajar lebih kurang sama, diajar dosen-dosennya gitu dari pagi. Oh iya, sebentar Ustadz Bashir. Tadi Ustadz Hasan bilang ada kelas sore di jamiah. Di kuliah Masjid Nabawi ada nggak kelas sore nih? Nah, kebetulan kalau di kuliah Masjid Nabawi itu hanya kelas pagi. Jadi kurang lebih dari jam 7.45 sampai jam 11.45. Udah itu aja. Kelas Hmm, sore nggak ada. nah, itu perbedaan juga. Kelas di kuliah Masjid Nabawi hanya satu sesi saja, kelas pagi 7.45 sampai menjelang duhur. Terus perbedaan yang mencolok di fasilitas mungkin ya, tiket pesawat mandiri, kalau Ya, Jamiah betul. beasiswa. Kalau seandainya Misalkan, tiket pesawat dari misalkan ya mandiri kalau asrama, beasiswa, UIM beasiswa. Termasuk pengurusan jadi kalau visa. Ya. ya kalau seandainya ibaratnya eh, kalau kuliah tuh kita bahas jamiah itu jatuhnya beasiswa gitu. Nah, Hmm. kalau seandainya apa Masjid Nabawi itu sifatnya mandiri, cuman ada yang beberapa fasilitas itu gratis, diantaranya biaya kuliah, kuliah itu gratis kita malah kita dikasih uang tunjangan gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini menarik nih. Kalau kita tahulah akreditas dari Universitas Islam Madinah sudah diakui oleh negara. Bahkan yang Anda dapati Jamiah Islamiyah ini salah satu min khirah dari salah satu jamiah yang terbaik untuk dakwah Islam. Nah, artinya lulusan-lulusan sana memang resmian. Nah, ini menarik nih, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Oh, itu belajarnya mustami. Oh, itu belajarnya hanya duduk atau bahasa Jawanya itu belajarnya ngalong, hanya ngaji saja. Nah, ini ada pertanyaan untuk kuliah di Masjid Nabawi. Jadi ini pertanyaan kita tunjukkan kepada Ustadz Bashir, apakah resmi diakui atau hanya informal? Gitu, Ustadz Bashir. Kif menjawabnya, Ustadz. Nah, sejauh ini Ana bagaimana ya? Belum bisa memastikan secara 100% lah dijawab masalah informal atau tidaknya, tapi eh, ya kita tahu sendiri sebagian ikhwah kita ada juga ya, mungkin bisa bilang ustadz juga, ustadz kita juga, mereka keluar dari kuliah Masjid Nabawi kemudian melanjutkan jenjang di me- Jamiah Islamiyah gitu Hmm. begitu. Jadi dia S1-nya di Masjid Nabawi kemudian lanjut jenjang S2-nya di Jamiah Islamiyah gitu. Masya Allah. Tapi kalau lulus S1 nih kayak antum nanti nih, ada dapat titel nggak? Bakalarius Bakalarius BA ya? ya. Heeh. Oh gitu. Jadi kalau tadi ada kejadian, kita juga punya seorang ustadz yang lulusan alumni dari kuliah Masjid Nabawi. Alhamdulillah sekarang Allah beri taufik kepada beliau untuk lanjut ke Universitas Islam Madinah. Jadi insya Allah kalau memang dari pihak jamiah memudahkan, ya semoga ijazahnya bisa diakui lah formal negara gitu ya, Ustaz, lebih kurangnya. Ya, insya Allah. Nah, di kuliah Masjid Nabawi sendiri nggak ada S2-nya, Ustaz? Setahu Ana nggak ada. Sejauh ini masih belum ada untuk jenjang S2-nya. Oh, tayyib. Jadi kalau Jadi mau S2 lanjut ke jamiah lainnya ya. Mm-mm. Tayyib, tayyib. Kemudian nah ini, karena waktu semakin bergulir nih, kita harus to the point terus sampai penutupan.
Kami harap para peserta lainnya bisa sabar untuk mendengarkan podcast ini berjalan seperti itu. Nah, sekarang sesi untuk akhwat nih, untuk ummahat. Pertanyaan yang sering keluar, apakah ada peluang kuliah di Saudi untuk perempuan? Jika iya, di kampus mana saja? Apakah UIM juga menerima? Oh, ini berarti lebih mengerucut ke Ustadz Hasan nih. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti Ustadz Bashir akan dapat pertanyaan seperti ini. Ustadz Hasan gimana saat menjawabnya untuk akhwat-akhwat nih, Ustadz? Bisa nggak kuliah di Saudi nih, Ustadz? Bisa insya Allah. Kabar yang terakhir Anda dapatkan untuk akhwat ada sekitar 60. Mungkin sekarang sudah tambah. Ada 60 akhwat yang tersebar di berbagai jamiah yang ada di Arab Saudi. Ada yang di Thaibah, Universitas Thaibah, ada yang di Malik Abdul Aziz Jeddah, ada yang di Riyadh, Prince Naura kemudian di mana itu, Ustadz? Prince, ya, Prince Nora di Riyadh. Oh, Satunya yang di Riyadh ada Universitas apa? Jamiatul Imam Ya, Jamiatul Imam. Satunya King Saud. King Saud, Malik Saud. tuh. Itu daftarnya ke kampusnya langsung atau ikut sistem? Ada yang mereka daftar sebelum studi di Saudi. Ada yang setelah adanya studi di Saudi dan sudah berangkat ada. Uh. Oh, jadi ini tetap kembali ke awal, dituntut proaktif jika mau melanjutkan pendidikan ke sana gitu saja. Jangan Betul, Ustaz. jangan menunggu bola tapi jemput bola harusnya. Ba'da tawakkal 'ala Allah gitu. Eh, Nah, Ustaz. itu terkait kampus. Kemudian terkait sistem asrama, Zat. Ustaz Hasan, masih Ustaz Hasan nih. Sistem Nah, Ustaz. asramanya tempat tinggal ini sama persis dengan ikhwan atau ada kekhususan sendiri, Zat? Kalau yang Anda Ada tahu. setahuan ada asrama akhwat sendiri. Kalau yang Anda tahu di Thaibah itu terpisah, jadi gedung kampus dan asrama terpisah. Jadi nanti ada bis yang antar ke kampus. Begitu juga yang di King Abdul Aziz di Jeddah juga demikian. Jadi terpisah. Asramanya khusus untuk akhwat, ya, ikhwan dilarang masuk, ada penjaganya. Nanti ketika berangkat diantar oleh bis kampus. Hmm, itu Masya Allah. Jadi untuk akhwat-akhwat, eh, bagi yang ingin mencoba melanjutkan pendidikannya di Saudi masih ada jalan Insya Allah. Seperti yang disebutkan Ustadz Hasan, adapun rinciannya bagaimana mendaftarnya itu akan ada sesi berikutnya Insya Allah Ta'ala. Nah, kembali ke Ustadz Bashir nih, Ustadz. Gini, Ustadz. Tadi kan kalau dari kampus baik Thaibah, Majmuah, Abdul Aziz, terus dan banyak lagi tadi yang disebutkan Ustadz Hasan. Nah, di kuliah Masjid Nabawi sendiri nih, ada nggak untuk akhwat gitu? Untuk di Masjid Nabawi sendiri insya Allah ada ya, itu tapi hanya satu jurusan, yaitu jurusan syariah, atau lebih condongnya kalau bahasa kitanya kayak fikih, usul fikih gitu-gitu gitu. Hmm. Karena kan ada beberapa jurusan di Masjid Nabawi, ada Quran, hadis, dakwah atau akidah, ada juga bahasa Arab gitu. Nah, ini yang hanya ada di untuk akhwat itu hanya kuliah syariah doang. Terus untuk asramanya gimana sakannya? Sama kayak nyari sendiri gitu. Untuk asramanya Allah taala alam, tapi mungkin nampaknya yang kuliah syariah itu di bagian akhwat itu ya penduduk-penduduk Saudi gitu. Oh, gitu. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kayaknya orang-orang yang akhwat yang pakai iqomah walau taala alam ya, maksudnya anak kurang tahu gitu. Mereka tinggalnya bagaimana? Apa mereka ngekos atau mereka sudah berkeluarga gitu kan, yang Mm-mm. ada suaminya juga di bagian ikhwannya gitu kan. Mm-mm. Itu. Tapi yang jelas dibuka lah untuk akhwat gitu ya. Dibuka untuk akhwat tapi hanya satu jurusan. Daulin, apa internasional maksudnya eh orang luar luar Arab boleh daftar. Orang luar Arab bisa daftar juga boleh gitu. Karena ya sebelumnya kayak kita tahu juga kan, karena eh, persyaratan iqomah ini kan baru 2 tahun terakhir ini kan gitu. Karena sebelumnya Mm-mm. kayak visa ziarah, pakai visa yang lain juga masih bisa, akan tapi sekarang dirubah gitu.
pakai iqomah gitu. Jadi mungkin banyaknya dari orang luar juga yang daftar gitu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi seputar akhwat ya. Insya Allah tetap bisa, baik itu di kampus-kampus atau di kuliah Masjid Nabawi, insya Allah tetap ada jalan menuju ke sananya. Kemudian kita masuk sesi ini, kehidupan di Madinah nih, karena banyak sekali kejadian-kejadian, realita-realita di lapangan yang mungkin masih rancu di tengah-tengah teman-teman peserta yang belum pernah berangkat ke sana. Sudah terpikirkan, waduh berat sekali Rek, di sana. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana strategi bertahan hidup bagi mahasiswa tanpa kiriman orang tua? Apakah boleh bekerja jadi mutawif? Misalnya seperti itu. Ini mungkin pertanyaan lebih khusus ke Ustadz Bashir sih. Karena bagaimana strategi bertahan tanpa kiriman orang tua? Mungkin karena biaya hidup kan nggak ditanggung sama pihak kampus, jadi harus struggle, harus mandiri gitu. Nah, kira-kira gini gimana saat untuk mengantisipasinya? Apakah boleh bekerja, misalkan jadi mutawif dan lain sebagainya? Kif Iya, aja, Bah. insya Allah namanya pekerjaan, tapi ya kalau saran anak pribadi, cari pekerjaan yang fleksibel gitu, yang tidak mematok waktu antum dalam kuliah. Jadi misalkan antum bagian check in, misal ya ke pekerjaan sebagai check in atau check out hotel gitu, antum kerjasama dengan salah satu travel misal. Jadi kerjaan antum paling bisa jadi di siang hari atau di malam hari gitu. Jadi kuliah antum karena kuliahnya di Jamiah Nawawi kan hanya di pagi hari kan. Jadi antum mungkin dari siang sampai ke malam tuh kosong lagi gitu. Hmm, gitu. Oke. Tetap bisa lah Sat, untuk nambah-nambah Iya, gitu ya, karena kita kan nggak tahu namanya kebutuhannya kan. Tapi iya. ada nggak gitu-gitu yang tergiur akhirnya terlupakan? Ada, ada. Yang karena namanya pekerjaan di sana mungkin melihat yang mata uang yang 4 kali lipat dari di Indonesia, jadi ya banyak yang tergiur, jelas gitu. Sampai ibaratnya menyampingkan kuliahnya gitu, meleset dari tujuan awal bisa dibilang ya gitu. Jadi kalau seandainya ibaratnya ada tujuannya untuk menyampingkan, maksudnya ngambil sampingan untuk bekerja, kalau saran anak pribadi itu jangan ngambil kuliah-kuliah yang terlalu berat gitu. Jadi Hmm, ngambil jurusan-jurusannya ibaratnya mereka itu jadwalnya tidak terlalu padat. oke. Masya Allah, masukan bagus nih Sat. Nah, Ustadz Hasan nih Sat, meskipun nih sudah ada mukafaah dari pihak kampus, itu tuh ada nggak fenomena-fenomena yang mahasiswa itu sibuk cari syughul, cari kerja, terus mungkin nasihat antum Sat kira-kira apa nih? Mm-mm. Nah, Ustaz, kalau melihat yang ada di teman-teman, ya sebagian mereka memang eh, ada yang kerja, entah jadi mutawif atau yang lainnya. Ya, mungkin kita lihat kondisinya. Kalau dia berkeluarga, eh, mungkin kita bisa husnudzon karena dia butuh kebutuhan yang banyak. Kemudian kalau memang dia belum berkeluarga, misal masih bujang, kemudian sudah aktif jadi mutawif misalnya, ya mungkin kita juga bisa husnudzon, mungkin dia butuh ngirim ke orang tuanya atau yang lainnya. Tapi kalau kita lihat ya, sudah terlalu berlebihan misalnya, jadi ketika kerja kemudian sampai melalaikan dari kuliahnya, maka kalau yang demikian kurang bagus ya menurut Ana. Karena secara aturan sendiri untuk tolib yang diterima di jamiah itu secara asalnya ya, tidak diperkenankan untuk bekerja. Hmm, Nah, gitu, Masya Allah. Secukupnya. kecuali darurat ya. Kecuali ada hajat, mungkin Allah alam bisa ditanyakan ke masyayikh, mungkin bisa jadi diperbolehkan. Masya Allah itu jadi poin yang bisa kita pegang yaitu tetap eh, tujuan utama berangkat dari Indonesia adalah belajar. Namun namanya kita nggak tahu kehidupan
tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, bisa kadang di atas di bawah. Kadang ya ada satu kondisi yang membutuhkan maisha ya sewajarnya lah, secukupnya. Kembalilah ketika Nah, sudah mendapatkan yang sesuai hajatnya ya kembali lagi ke realnya yaitu belajar. Gitu ya saja. nah, Ustaz. Betul, Ustaz. Masya Allah, ini juga nih pertanyaan. Tantangan terbesar secara sosial dan emosional yang Ustadz, baik Ustadz Hasan atau Ustadz Bashir, yang alami nih ketika awal-awal tinggal di Madinah. Mungkin shock culture atau apalah yang mungkin bagi teman-teman yang hendak berangkat ke sana atau hendak diterima di Jamiah Islamiyah bisa lebih mantap menerima keadaan yang nanti akan mereka alami gitu, saat dari Ustadz Hasan nih yang wah Masya Allah lah yang antum rasakan gitu loh, saat perbedaan yang sangat signifikan. Nah, Ustaz. Kalau mungkin yang pertama terkait cuaca ya. Cuaca jelas cuaca ekstrim ketika dingin, musim dingin sangat dingin ya. Bisa pernah Anda dapati sampai 7 derajat Celcius. Wah, Dan ketika musim panas ekstrim bisa sampai mencapai 50 derajat Celcius. Ini terkait Allah ya barik fiik. cuaca. Jadi ketika anak awal datang musim dingin ketika itu bulan Februari ya, sampai telapak tangan itu pecah-pecah, Ya kaki juga Allah. pecah-pecah dan itu cukup ya, menyiksa. Kalau kemudian Ya Allah. terkait yang sosial mungkin ekonomi mungkin ya, karena di sana ya kita tahu 1 real kalau di Indonesia sekitar 4.500-an. Nah, ketika kita belanja, nah itu sangat kerasa uang yang kita keluarkan itu sangat kerasa apa namanya sedikit ya, karena mereka sebagian teman itu sampai bilang ya, anggap saja 1 real itu 1.000. Jadi jangan ketika belanja jangan dikonversi terus. Misal belanja 10 real ini berapa ini rupiahnya? Misal 40.000. Jangan demikian, dianggap saja 1 realnya 1.000 ya supaya apa namanya nggak Nggak terlalu terlalu berat pusing ya. hati, nggak terlalu kepikiran ketika belanja itu paling. Gitu. Dari cuaca, kemudian living cost ya, biaya hidup, terus apa lagi Hasan? Mungkin komunikasi ya, komunikasi dengan orang Arab karena kita tahu ya, bahasa Arab Fusha digunakan hanya ketika kuliah. Ya, ketika misal kalau di Saudi di sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, acara-acara resmi pakai bahasa Fusha. Tapi ketika pergaulan pakainya bahasa Amiyah. Ini cukup agak sulit di awal-awal ya. Ketika ngobrol dengan orang Saudi ataupun orang yang sudah lama di Saudi dari luar Saudi, ya cukup sulit memahami ucapan mereka. Ya, sekarang Masya Allah ada beberapa kuliah atau kelas online Amiyah ya, untuk persiapan bagus. Ya, kalau di Indonesia sudah tahu, sudah belajar bahasa Amiyah, nah ketika sampai di sana ya lebih mudah adaptasinya. Masya Begitu, Ustaz. Allah. Jadi bisa kita simpulkan eh, apa tadi? Iklim, cuaca, living cost, biaya hidup, sama persiapan bahasanya. Nah ini, Ustadz Bashir nih, kira-kira sama enggak saat yang benar-benar membuat antum sedikit merasakan culture shock lah, atau overall kelihatan sama dengan Ustadz Hasan nih? Kayak Kebanyakannya sama sih ya sama Ustadz Hasan ya gitu. Ya, Hmm. dari masalah lebih kayak kerasa tadi dari masalah belanja gitu kan. Cuma kalau dipikir-pikir terus nanti kita nggak belanja-belanja juga kan gitu. Betul, Ustaz. Bener, beli tempe aja 2 real. 2 real tuh di sini 8.000 9.000 kan? Iya, anak kan juga ya maksudnya gitu juga karena kita asrama anak sama teman-teman ikhwah kita dari Indonesia, kita kan patungan lah ya gitu, gabungin uang untuk masak gitu kan. Tempe aja itu mungkin sekotaknya aja, bukan sekotak yang kayak di Indo ini ya, gitu itu Heeh. terlalu besar, kayak mendoan ya jatuhnya nih. Itu bisa sekitar 6 real, berarti 25 ribuan. Loh.
Masya Allah, bayangan nikmat di Indonesia yang teman-teman masih suka gorengan, masih murah, masih 500 perak, 1000 perak itu. Tapi jangan banyak-banyak makan gorengan, nggak baik juga. Ya, Nah, itu bayangannya berapa? kalau 25.000 25.000 dapat sepetak sekotak tempe ya, Sat? iya paling ya bisa dimakan cuma berdua bertiga sih sebenarnya itu. Kalau seandainya dibikin orek gitu ya. Terus di sisi lain kalau seandainya buat berbaur, ya apa ya, di sana misalkan kita karena anak hidupnya bertetangga juga ya sama orang-orang luar, jadi Mm-mm. kadang mereka juga kasih makanan, kita kasih makanan. Nah, ini problemnya ini mereka itu tuh suka memberi tapi tidak suka diberi gitu. Oh gitu. Ketika kita masak ini mereka nggak mau nyobain itu. Kadang kan kayak gimana ya? Kayak masakan kita kan merasa ketika kita masak tuh masakan kita enak gitu kan. Kayak Tapi dulu. mereka nggak mau gitu. Yang itu masak apa dulu? Kalau ceker ayam mungkin iya. Enggak. Karena kemarin waktu itu masak dan ya karena rasa enak gitu. Ya emang enak ya. Antum Cuman rasa. mereka mereka kayak mungkin kulturnya mereka tidak apa ya, makanannya makanan mereka-mereka aja gitu ya. Jadi ditolak gitu. Cuman tetap anak paksa sih sampai mereka nyobain. Hmm, orang mana tuh? Orang biasanya kan orang Eropa nggak makan nasi kan memang. Ya kebetulan emang jatuhnya ke Asia Asia Barat ya maksudnya gitu. Oh gitu. Rusia sana mungkin. Tadi kan Ustaz Basir ini masak sendiri, berarti beli LPG, beli gas ya kan? Ya Kalau kebetulan di sana juga ada ini ya buat informasi. Jadi di sana juga ada kayak warung yang kayak khusus Indo gitu, Indonesia. Jadi kita mencari perbelanjaan Indonesia itu di situ insya Allah ada gitu. Hmm, jadi kalau yang kangen tempe, tahu, ada lah di situ ya. Iya. Ya, kita belanja di situ terus biasanya. Makanan Tapi kita normal kok. kalau di warteg kan bisa ngebon ya. Iya. Kalau di sini juga sebenarnya bisa bisa ngebon juga sih kadang-kadang. Udah biasa setiap hari masuk kan. Kalau Ustaz Hasan nih, Zat, masalah makan ini mahasiswa itu gimana, Zat? Sudah disediakan juga kah atau masak sendiri, Zat? Ya kalau Jamia sudah menyediakan, Ustaz. Jadi ada Aji, aji, kantin dan baik. itu disubsidi oleh Jamia. Jadi sekali makan sekitar 2 real. 2 real sudah dapat nasi, lauk, bisa ayam, daging. Ya. Allah, Cuma baik. ya lihat teman-teman sebagian mereka juga kalau makan di kantin karena lauknya itu aja. Jadi Bosen ya. mereka bosen masak bisa dan masak sudah disediakan ada dapur di asrama. Gratis. Iya, dapurnya gratis. Aji, subhanallah. Allah, Allah, Masya Allah. Allah ibarik fiik. Jazakumullah khair, Saudi. Terus, kemudian ada lagi nih. Tadi tantangan sosial secara emosional lebih kurang sama, biaya hidup, cuaca, sama bahasa pengantar gitu. Oke. Ini sudah berjalan, wah Masya Allah, Tabarakallah, sudah 1 jam lebih ini kita nggak kerasa. Insya Allah kita akan cepat lagi, mungkin 15 menit lagi kita akan close. Nah, terkait motivasi dan kisah pribadi lah kalau berkenan Ustadz Bashir, Ustadz Hasan menceritakan gitu, Ustadz. Pengalaman apa, Ustadz, kepada Ustadz Bashir nih? Pengalaman apa, sedih, susahnya yang dialami, bahagianya juga jangan lupa mungkin ketika mengalami proses pendaftaran seleksi di kuliah Masjid Nabawi nih, Ustadz. Gitu. Untuk kalau pengalaman ya bisa dibilang karena anak kan juga kuliah Nabawi ya belum begitu lama ya. Karena sebelumnya juga kita ke sana pakai visa ziarah gitu. Mm. Jadi kalau di sana ya susah sedihnya waktu itu karena anak. Jadi kalau sakit aja ya kita harus ngurus ngurus sendiri gitu. Ya Allah. Terus juga apa ya pintar-pintar jaga pola makan, pola tidur supaya nggak sakit gitu. Karena nggak mungkin juga kita nelpon ke Indo dalam kondisi sakit ya gitu. Jadi harus pintar-pintar jaga kesehatan juga gitu. Gitu. Jujur anak sendiri kalau seandainya lagi sakit mungkin anak nggak bakal nelpon orang tua. Iya ya, malah nanti jatuhnya bikin Iya, pikiran ya. orang Mm-mm. tua kan gitu. Iya bener sih yang kita rasakan seperti sih, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, kalau sakit tuh malah
Iya. Masya Allah, effortnya itu betul-betul, wah, Masya Allah lah ya kan. Mm-mm. Kecuali emang kalau udah problem, maksudnya udah sakitnya lumayan parah, udah sekian hari ya mau nggak mau kita harus cari teman gitu kan. Karena posisinya juga kan waktu itu ya teman-teman pada di Jamiah, anak sendiri yang di luar gitu kan. Mm-mm. Ya alhamdulillah mau nggak mau jadi berbaurnya sama orang-orang luar gitu, tinggal bareng sama mereka orang-orang luar gitu. Jadi ngerasain juga tinggal sama orang Saudi, orang Kazakhstan, orang mana gitu. Hmm. Gitu. Ini menarik tadi. Misalkan kalau la qadarullah nih, mahasiswa kuliah Masjid Nabawi sakit. Kalau yang Anda dengar kan di UIM ini dapat asuransi obat gratis, pembiayaan kesehatan gratis gitu ya, Ustaz Hasan ya. Betul, Ustaz. Nah, ini kalau di kuliah Masjid Nabawi gimana Ustaz Basyir kalau Kalau naudzubillah? Masjid Nabawi ini jatuhnya lebih ke misalkan kayak tadi kita balik ke iqomah tadi karena iqomah tadi memiliki bisa dibilang kayak penanggung jawab. Mm-mm. Penanggung jawab itu yang nanti mengurusi kita ketika kita sakit gitu. Hmm. Jadi dibebankan kepada penanggung jawab kita ketika pembuatan iqomah, bukan kepada kampus gitu. Itu berarti tergantung kafilnya ya, sponsorship. Tuh, tanggung kafil. Oh, mau kalau dia karim ya gratis, kalau memang ya dia ada Ya kebutuhan. kalau ada problem juga, kalau misalnya mungkin dianya sibuk atau memang bermasalah ya biasanya memang ya kita kayak ngurus sendiri aja gitu. Oke oke. Ya kembali ke hukum masalah. Ya, Hasalnya kuliah Masjid Nabawi ini mandiri lah gitu ya. sendiri. Termasuk biaya pengobatan. Oke, Masya Allah ini sudah mulai di penghujung acara ini. Kita akan selesai di 20.00 insya Allah Ta'ala. Nah, terkait Ustadz Hasan nih. eh, oh tadi belum terjawab Ustadz. Terkait masa-masa pendaftaran Ustadz Bashir, susah sedihnya bahagianya gitu ya. Mungkin pengalaman antum akan menjadi ibrah gitulah untuk yang akan mendaftar berikutnya saat kira-kira apa gitu Ustadz Bashir, atau ada muskilah atau gimana ya kita bisa hindari gitu Ustadz. Afan tadi gimana, Satu Mar? Terkait pengalaman proses pendaftaran dari proses sampai ditentukan masuk nih, kira-kira ada nggak pengalaman yang bisa antum share seneng, sedih, bahagia, harapannya yang akan mendaftar itu bisa mengambil ibrah gitu loh. Oh ini Ustaz Basri Baik. dulu. Jadi kalau saya kayak seperti yang awal Ana bilang tadi, pendaftaran di kuliah Nabawi itu jauh lebih mudah dibandingkan di Jamiah ya, gitu. Kebetulan kondisi anak kemarin itu pendaftaran itu telah udah mau dibuka sebulan setelah. Jadi kondisi anak waktu itu lagi di Saudi. Kemudian anak mau pulang minggu depannya. Nah, seminggu sebelum anak pulang itu anak datang ke kampus untuk menyatakan bahwasanya anak pindah daftar. Akan tetapi anak belum memiliki iqomah gitu. Kemudian anak disuruh daftar, akan tapi ya anak bilang karena anak kepulangan anak ini untuk mengurusi iqomah gitu. Jadi otomatis pendaftaran itu mungkin anak telat gitu. Pendaftaran itu harusnya online, akan tapi anak daftar ketika anak berangkat ke Saudi itu perkuliahan sudah dimulai gitu. Anak datang lagi ke Idaroh ke kantornya dan anak nemuin rektornya juga. Anak bilang bahwasanya kemarin anak pulang, anak terlambat untuk mengurusi iqomah gara-gara ya qadarullah gitu. Anak nggak tahu sistemnya gimana. Anak pendaftar di kalau nggak salah udah telat seminggu dari perkuliahan. Anak datang langsung ya kemudian diperbolehkan habis itu dites di tempat disuruh lengkapin berkas-berkasnya lagi 3 hari kemudian nama anak udah dimasukin ke apa daftar nama-nama mahasiswa gitu. Masya Allah. Masya Allah. Mm-mm. Itulah cerita, kita nggak tahu kan, yang penting kita berusaha, ikhtiar, hasilnya kita serahkan sama Allah lah. Secara kasat mata, secara apa ya, by data mungkin Ustadz Basir ini nggak mungkin masuk, yang sudah bablas, sudah lewat Betul. namanya masa pendaftarannya. Tapi kalau selagi kita ada kemauan, Ya, eh, berusaha betul kuat, doanya diperkuat, insya Allah tetap ada jalan gitu ya Ustadz Basir. apalagi apalagi melihat bahwasanya yang datang tuh orang Indonesia yang ya bisa dibilang Indonesia itu di mata mereka itu ya mayoritasnya baik ya, masya Allah gitu.
Jadi kita baik-baik datangnya, minta arahannya kayak gimana gitu, bagusnya gimana. Karena ya kebetulan waktu itu daftar sama Ana ada 2 orang, ada orang, salah satunya orang Indonesia juga, cuman Ana masuk semester itu langsung, mungkin dia semester setelahnya gitu, tertunda gitu. Jadi bagaimana kita ngobrolnya juga, mungkin makanya dipersiapkan juga untuk masalah bahasa ya gitu. Nah, ini penting nih. Ya, ini eh, mungkin secara apa ya, administrasi kita memenuhi apa ijazah, rapor, tapi ketika kita sudah berhadapan ngomong langsung, suluk itu akhlak ada mungkin jadi prioritas juga ya saja. Betul, Cara betul. penyampaian yang jelas. Cara penyampaiannya yang jelas gitu, maksud dari yang kita maksud itu apa gitu. Nah, itu bisa dicatat bagi peserta yang ingin meneruskan belajarnya di kuliah Masjid Nabawi. Tidak cukup seperti itu, tapi harus ada bagian-bagian lain yang harus kita penuhi gitu. Terutama Iya, yang doa lah. Itu doa, itu penentunya lah insya Allah. Itu Ustaz Bashir, suka dukanya di pendaftaran Masjid Nabawi. Kalau Ustadz Hasan nih, Ustadz, ini sebenarnya banyak nih. Karena mau fokus ke untuk bisa lolos di S2 bagaimana Ustadz? Khususnya bagi alumni PTN yang ada di Indonesia nih. Bagi teman-teman ikhwan-ikhwan yang sudah S1 di Indonesia, terus ingin lanjut kuliah lagi di Jamiah Islamiyah terkhusus, itu gimana? Pertama, apakah dimungkinkan? Yang kedua, bagaimana tips dan trik ketika ingin mendaftar S2 di Jamiah Islamiyah, Ustadz? Nah, Ustaz, kalau untuk mendaftar di S2 di Jamiah Islamiyah, kok dari dulu aturannya hanya bisa dari S1 yang di Jamiah. Jadi S1 di Jamiah itu yang diperbolehkan untuk daftar S2 di Jamiah Islamiyah. Tapi setahun atau 2 tahun ini anak lihat ada beberapa orang yang kuliahnya dari luar Jamiah Islamiyah. Jadi bukan kuliah di UIM, tapi diterima di S2 di UIM. Tapi kalau dari Indonesia, Allah alam mana belum tahu. Yang Anda tahu ada yang dari kuliah Nabawi, kemudian dari Sudan, dia kuliah di Sudan, S2 di Sudan, kemudian S3 di Jamiah Islamiyah. Adapun kalau jamiah lain yang bukan UIM, ya, setahu Ana banyak jamiah selain UIM yang ada di Jeddah, di Riyadh, kemudian di mana lagi, di Taif, Abha, itu membuka kesempatan bagi pendaftar yang dari luar Saudi untuk masuk jenjang S2. Dan Anda lihat setahun atau 2 tahun ini banyak ya yang dia kuliah di Indonesia, PTN di Indonesia atau bahkan PTS ya, swasta di Indonesia. Alhamdulillah mereka keterima S2 di jamiah yang ada di Saudi. Dan sekarang setahu Anda lagi buka pendaftaran ya, studi di Saudi untuk pendaftaran S2, S3. Jadi insya Allah ada kesempatan. Insya Allah. Nah, Untuk administrasinya kurang lebih sama ya Ustadz ya? Mm-mm. nah Ustadz, kurang lebih sama Ustadz. Masya Allah, tinggal dilengkapi saja persyaratan-persyaratannya Ustadz. Taib, kita berada di penghujung acara yaitu sesi penutup. Setelah ini dipersilahkan kepada peserta yang apa namanya ingin melanjutkan kegiatannya. Nah, ini Ana minta dari dua Ustadz nih, Ustadz Bashir sama Ustadz Hasan nih. Baik nasihah atau mauidhah, nasihatnya, pesan kepada santri sekaligus kepada orang tuanya yang memiliki anak yang bercita-cita kuliah di Saudi. Jadi min fadlikum wa ihsanikum, nasihatnya mauidhah ya khamsa daqaik atau takriban nggak apa-apa. Kami persilahkan kepada Ustadz Hasan dan Ustadz Bashir untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Yang kita bahas dari tadi adalah teknis. Yang kita bahas dari tadi adalah
siklus pendaftaran. Yang kita bahas dari tadi adalah kehidupan-kehidupan di sana, pengalaman, kemudian tata cara, itu sudah kita banyak bahasnya lah. Nah, mungkin ada sebab-sebab lain yang Ustadz Hasan, Ustadz Bashir ingin sampaikan, dan ini adalah closing statement dari narasumber kami, hafizahumullah. Mulai dari Ustadz Hasan dulu nggak apa-apa, Ustadz. Fadhil, Ustadz. Hayakumullah. Ustaz. Terkait nasihat, mungkin yang pertama jelas kita perbanyak doa, ya. Kita cari doa-doa mustajab, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudah bisa belajar di hadapan para ulama, para masyayikh. Kemudian kita juga minta doa ke orang tua. Kita tahu doa orang tua, doa yang mustajab, kita doa, kemudian minta doa oleh orang tua. Kemudian setelah itu jelas kita tawakal. Setelah kita misalnya mengupload berkas, maka kita bismillah tawakal. Kita kirim berkas, kita tawakal. Ya. Setelah itu kita ya, jalani hidup ya, sebagaimana biasanya. Jangan atau ngecek terus ya bagaimana pengumuman. Tidak masalah kita melihat ke email apakah ada email kabul ataukah ditolak. Tidak masalah, tapi jangan sampai pikiran kita ya, disibukkan dengan ngecek status pendaftaran kita. Kita jalani hidup kita sebagaimana biasanya, kemudian perkuatkan ya fondasi diniyah, ya diniyah baik akidah, fikih, dan manhaj, ya. Sehingga dengan kita ketika sudah kuat ya, materi diniyah kita di Indonesia, ketika sudah kuat, semoga Allah jadikan dengan sebab kita semangat dalam belajar di Mahat ataupun di majelis ta'lim yang lainnya. Semoga dengan sebab tersebut, sebab kita serius dalam menuntut ilmu, serius untuk taksil ilmu, Allah jadikan kita dipermudah untuk bisa berangkat ke Arab Saudi ataupun negara lainnya yang kita belajar di hadapan para masyayikh. Nah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, Ustaz. Jadi intinya itu kita juga memantaskan diri lah saja. Betul, Ustaz. Artinya betul-betul ketika kita mendapatkan beasiswa itu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Kita dipermudah ibadah, mungkin umroh, haji, ibadah apapun di tanah haram, bahkan juga kita bisa dipermudah bermajelis dengan masyayikh dan lain sebagainya. Artinya kita juga harus memantaskan bisa seperti itu juga. Jangan sebaliknya gitu saja. Kita Betul, Ustaz. Memang punya himmah ke jamiah, tapi keseharian kita mungkin malas-malasan taklim, sholat-sholat sunnah juga terlupakan. Hakada mungkin saja. Betul, Ustaz. Nah, jadi pentingnya memantaskan diri untuk kita memang ya Allah pantaskan kita berangkat biidznillah gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih. Mungkin yang diikut pada malam hari ini nih sudah merasakan lah daftar 2, 3, 4, 5 kali qadarullah masih belum Allah panggil tuh gimana Sat? Nah, kepada teman-teman yang qadarullah belum diterima Sat. Ini penting sekali mungkin nasihat bagi kita semua gitu. Nah, Ustaz. Kalau umurnya antum masih belum 25 tahun, maka coba terus setiap tahun dicoba ya. Terus kita doa, tawakal dan seterusnya, coba terus ya. Karena punya beberapa kawan mereka mendaftar lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali ya. Bahkan Ana sendiri untuk menunggu pengumuman itu sekitar 3 tahun lebih ya. 2016 akhir itu Ana daftar, baru pengumuman 2020. Kemudian keberangkatan tertunda karena COVID, 2022 baru berangkat.
teman ada juga ikhwan atau bukan ikhwan, thalib, ya, dia menunggu sekitar 5 tahun. Itu ketika dulu masih situs yang lama. Adapun sekarang mungkin sudah cepat ya. Intinya kalau masih di bawah 25 tahun, maka coba terus, ya, insya Allah semoga dengan kita ikhtiar, ya, bersungguh-sungguh untuk terus mendaftar setiap tahunnya, semoga dimudahkan untuk diterima. Adapun misalnya qadarullah belum diterima, ya, insya Allah ada jalan-jalan lain, ya, kita berusaha husnudzon kepada Allah, ya, kita ridho atas ketetapan darinya, ya, dan kita berusaha untuk mencari jalan-jalan lain, ya. Masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Bashir terkait kuliah di Masjid Nabawi yang tidak terbatas umurnya, ataupun bisa kita belajar di negara-negara lain yang terdapat masyaikh jika memang ada jalan ke situ. Intinya belajar, ya, barakallahu fikum, ya, tidak terbatas di Jamiah Islamiyah ataupun jamiah yang ada di Saudi, karena kita saksikan, ya, beberapa thalib mereka sudah diterima namun mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka banyak bermain-main hingga bahkan sebagian thalib itu di DO, dikeluarkan dari kampus, ya. Artinya dia tidak mensyukuri nikmat belajar di Madinah, ya. Artinya keberadaan dia di Arab Saudi ataupun di Madinah secara khusus itu tidak menjamin, ya, dia akan serius belajar. Belum tentu yang di Madinah itu serius belajar, tapi yang di Indonesia ataupun di negara lain tidak. Intinya dimanapun kita belajar, kita barakallahu fikum berusaha untuk, ya, sungguh-sungguh dan serius dan mengikhlaskan amalan kita. Barakallahu fik. Wafikum barakallah, Masya Allah, nasihat nafisah jamilah. Jadi poin yang bisa anak tarik, anak catat, belajar, apalagi belajar agama ya, tidak terkhususkan atau tidak hanya di Jamiah Islamiyah. Jadi masih banyak cara, masih banyak jalan menuju tempat-tempat belajar yang lainnya. Mungkin sedih, iya, patah hati manusiawi, tapi teringat pepatah Indonesia ya atau paribahasa banyak jalan menuju Roma. Artinya ya sedih mungkin 1 minggu 2 minggu harusnya sudah selesai. Ya cari lagi apa namanya beasiswa ke jamiah mana kek atau apalah. Artinya kalau insya Allah tetap bersungguh-sungguh sambil tawakal dan doa akan ada jalannya. Itu saja intinya dari 6 saat. Barakallahu fik. Barakallah. Nah ini Ustadz Bashir nih, gimana Ustadz nasihat untuk calon-calon teman-teman kita yang hendak berangkat menuju Saudi Arabia dan nasihat kepada orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan belajarnya di sana Ustadz. Fadhol Ustadz. Masya Allah ya, maksudnya kita melihat dari ikhwan dan akhwat ya sangat bersemangat dalam memilah dan memilih jenjang pendidikan untuk dirinya dan atau anaknya. Di sisi lain, Ana pengen menyampaikan bahwasanya untuk para ikhwan dan akhwat, untuk para abah dan ummahat bahwasanya thalibul ilmi itu bukan hanya terpatok di Saudi atau di Yaman atau di Kuwait atau di Dubai atau di Mesir atau dimanapun di Jazirah Arab ya. Di Indonesia pun, di negara kita pun kita tetap bisa thalibul ilmi gitu. Akan tetapi dari kuliah tadi yang beasiswa itu hanya penunjang sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Walid, Syekh Ana Hafidhullah, bahwasanya ketika antum belajar ya antum thalibul ilmi gitu. Antum beristifadah dari para masyayikh dan ketika antum terterima di jamiah bahwasanya itu sebagai eh, penopang antum untuk mempermudah antum belajar bersama para masyayikh gitu. Tetapi ketika antum memiliki dana atau kelebihan harta dari sebagian ikhwah kita, ya ketika bisa berangkat, ya berangkat karena sebagian orang memiliki kemampuan tapi tidak memiliki keinginan. Akan tapi sebagian ikhwan yang lain memiliki keinginan dan akan tapi tidak memiliki kemampuan untuk berangkat. Maka ketika digabungkan kedua itu,
memiliki keinginan dan memiliki kemampuan, bahwasanya insya Allah orang tersebut telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan tetap para ikhwah dan para aba untuk menyemangati anak-anaknya yang mungkin sekarang masih pada di pondok gitu. Para masyayikh kita juga tidak semuanya memiliki ijazah. Di antara Syekh Yasin yang Masya Allah kitabnya tersebar sekarang di Saudi. Syekh Yasin Adni dari Yaman. Kitabnya punya ta'liq Akidah Wasitiyah. Dibaca para masyayikh atau di Saudi juga dipakai. Beliau tidak memiliki syahadah atau kelulusan dari kuliah lulusan mana, tapi ilmunya bermanfaat, tersebar hampir di Saudi. Mungkin Syekh Abdul Musin juga sama. Beliau yang pertama kali ngajar di Jamiah Islamiyah. Apakah beliau memiliki syahadah, bakalorius, magister, doktoral? Maka dari situ ya kita pelajari ya tujuan kita ikhlas dalam thalibul ilmi. Bukan hanya sekedar ijazah atau syahadah yang kita tuju, akan tetapi amalan dari apa yang kita pelajari dari thalibul ilmi. Sebagaimana ketika Abu Darda mengatakan kepada Salman Al-Farisi untuk datang ke Baitul Maqdis, tanah yang suci. Apa kata Salman Al-Farisi? Innama yuqaddasul insan a'maluh. Bahwasanya yang mensucikan insan itu amalannya gitu. Jadi talibul ilmi dimanapun, kapanpun itu insya Allah bisa gitu. Tidak hanya terpatok hanya di Saudi. Ketika ada kesempatan di Saudi, maka itu taufik dari Allah, Allah yang beri atau diamal gitu. Nah, mungkin tambahannya ya dari Ustadz Umar mungkin ya. Karena hanya melengkapi dari Ustadz Hasan dan yang menyampaikan di sini bukan berarti lebih baik dari antum. Yang belajar di Saudi juga bukan berarti lebih baik dari yang belajar di Yaman atau di Indonesia gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini nasihat kedua narasumber kita pada malam hari ini, saling melengkapi, saling, wah Masya Allah lah. Anak pribadi merasakan sangat Insya Allah bermanfaat. Semoga faedah-faedah yang tadi disebutkan bisa kita segera amalkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah lengkap sudah acara pada malam hari ini. Kita sudah sampaikan detailnya A dari Z, tata caranya, kehidupannya, bagaimananya, sampai Alhamdulillah Masya Allah nasihat-nasihat yang begitu bagus disampaikan untuk menutup podcast pada malam hari ini. Oke, kalau begitu kita masuk pada momen tanya jawab interaktif. Kita 5 sampai 10 menit saja insya Allah karena sudah larut malam. Bagi peserta, ikhwan dan ummahat yang ada kegiatan atau ingin istirahat, tafadhol dipersilahkan. Bagi yang ingin tetap memantau podcast pada malam hari ini, silahkan saja gitu, tafadhol gitu. Tapi mungkin Ana akan ini Ana bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang sekiranya sudah dibahas akan kita lewati gitu. Baik. Afan bertanya buat kuliah umum di Universitas Islam Madinah, berarti kepada Ustadz Hasan nih. Qadarullah anaknya ada keahlian di bidang umum. Nah, maksudnya berarti eh, ada nggak kesempatan kuliah di bidang umum gitu, Ustadz? Atau gimana ya? Ini qadarullah anaknya ada keahlian di bidang umum. Ini kita nggak tahu. Di S1 bukan atau ini ya berarti ya. S2 ya Ini ya. di bidang Nah, umum. Jadi mungkin dia oh maunya mungkin dokter handasah mungkin gitu maunya. Ya Ini elektronik begitu-gitu ya. ya ya ada nggak saat di hmm, Jamiah tuh? ada fakultas umum ada di UIM. Namun kalau kalau mengejar kualitas, ya fakultas umum di Jamiah lain lebih bagus. Hmm. Tapi misal kalau dia ingin fakultas umum di Madinah karena mengejar keutamaan di kota Madinah, fadal antum daftar, ya ada fakultas umum. Adapun rincian fakultasnya apa aja, jurusannya apa aja, Anda kurang tahu. Baik, Ada. baik, baik, baik. Oh ya, yang bertanya ini Ana baca urut dari atas ya, jadi sabar dulu kalau yang belum dijawab. Afwan, Ustaz. Kepada Ustaz Bashir. Afwan Ustaz, untuk kuliah Nabawi, berapa syarat hafalan juz Al-Quran dan bagaimana cara mendapatkan iqomahnya? Gimana Ustaz?
Kalau untuk hafalan tergantung jurusan. Di antaranya kalau jurusan Quran ya jelas ya hafalannya harus sudah selesai. Kalau hadis sama syariah itu setahu Ana 15 juz dan sisanya itu seperti dakwah dan lugo itu 5 juz. Akan tetapi waktu tes kemarin Ana sendiri syariah itu yang ditesnya itu ya juz-juz akhir kalau nggak salah, juz dari surat Adzariyat ke bawah itu ke Anas gitu. Itu aja karena ya tes syafawi mungkin mereka juga nggak tahu nggak mau ribet atau gimana ya. Jadi ya udah gitu. Tesnya simpel sih gitu. Begitu. Terus tadi untuk mendapatkan iqamah gimana? Untuk mendapatkan iqomahnya, insya Allah nanti dari eh, orang-orang Saudi yang mungkin bekerja sama dengan travel-travel umroh seperti mungkin Marhaban Tour atau yang lainnya itu bisa ditanyakan kepada mereka. Ya, ya, siap, siap, siap. Nanti juga dari kalau mau bertanya tentang iqamah juga bisa hubungi tim dari kita lah. Oke, kemudian Afan Ustadz untuk pendaftaran online kuliah untuk akhwat apakah beneran ada? Maksudnya kuliah lewat online. Nah ini nggak tahu nih. Anggaplah dua-duanya lah. Kuliah online akhwat UWIM Ustadz Hasan ada nggak? Ada Ustaz, di kuliah online itu setahu Ana dibuka per tahun, setiap tahun sekali dibuka itu ada kelas untuk akhwatnya. Jadi akhwat Hmm. bisa daftar kuliah online di UIM. Ya, kalau offline khusus laki-laki, Hmm. tapi kalau online akhwat bisa. Berbayar nggak Ustadz? Gimana Ustaz? Berbayar nggak? Atau beasiswa? Ada kuota 100 beasiswa Hmm. bagi yang terpilih. Adapun jika tidak mendapatkan beasiswa maka bayar per semester Allah alam setahunnya sekitar 20 juta Oh, Masya kurang Allah. lebih tuh. Ya, Ustadz Hasan ketika bilang seperti ini, yang ada di benak Ana itu adalah ketika beliau menjelaskan kalau bisa daftar tuh di awal-awal. Kenapa? Karena realita di lapangan tuh yang daftar tuh ada sebagian yang sudah dapat makbul mabda'i gitu kan. Jadi mungkin yang termasuk 100 kuota itu ya kita juga nggak tahu yang daftar di Hmm, awal-awal. Jadi eh, nasihat kita tadkir mengingatkan bersama kalau sudah buka pendaftaran dan sudah siap berkas-berkasnya ya jangan la tata'akhir, jangan diundur-undur gitu ya sadasannya. betul Ustaz Mar. Kalau sudah siap semua. Nah ini tadi UIM online ada. Kalau kuliah masih Hmm, Nabawi Ustaz Basyir, ada nggak online? Setahu Ana sih kalau untuk kuliah offline ya itu offline. Cuman kalau seandainya kalau boleh memberi saran, kalau ya mau ngambilnya yang online, kalau mau ngambil ijazah ya jelas di UIM. Tapi kalau mau beristifadah yang masya Allah gitu, ya UIM juga beristifadah juga. Cuma kalau mau beristifadah dengan para masyayikh kita, yaitu bisa ke Markis Ibnu Qayyim yang ibarat, yang di mana di sana itu masyayikh-masyayikh kita seperti Syekh Khalid, Syekh Muhammad Ghalib gitu, Syekh Ibrahim, Syekh para masyayikh kita pada ngajar di sana dan itu insya Allah semua para masyayikh kita ngajar di situ dan para asatidzah kita juga sebagian udah pada ikut andil di situ juga gitu. Gitu. Jadi Ada dua opsi ya ya gitu ya benar-benar. Karena untuk ulangi di Markis Ibnu Qayyim ya namanya ya. Markis Ibnu Qayyim. Yang diambil oleh Syekh Khalid Iya, Ad-Dhafir itu ya. Syekh Khalid Al-Dhafiri. Nanti bisa di search aja Markis diklik di Google Markis Ibnu Qayyim Syekh Khalid Dhafir insya Allah keluar gitu. Ya, ya Gitu. kalau siap-siap aja kalau online karena jadwalnya ya gitu. Mm. Jadwalnya nanti biasanya online kelas online di tengah malam. Oh iya ya, beda 4 jam ya. Iya, beda 4 jam. Terus abang ada Afan semua. Tadi ini ya, Afan Ustadz Hasan dari pengalaman berapa lama jarak dari pengumuman pengajuan berkas? Tadi sudah dijawab, 3 tahun beliau menunggu. Bahkan tertunda lagi, qadarullah ada COVID sehingga dua Karena tahun COVID. mundur lagi. Gitu. Afan Ustadz Bashir, apakah kuliah di masjid-masjid secara online? Sudah dijawab tadi? Belum. Iya. Ini bagus nih. Afan saat ini anak ikut kuliah di online di UIM. Kalau semisal nanti apa bisa melanjutkan S2-nya di salah satu kampus di Saudi. Nah ini menarik Ustaz Hasan. Ada nggak informasi nih maklumat terkait ini Ustaz? Insya Allah bisa. Kalau secara
ininya ijazahnya memang yang Anda ketahui sama dengan ijazah offline. Jadi kuliah online dan offline ijazahnya sama. Jadi insya Allah bisa digunakan untuk mendaftar S2 di kampus Saudi. Oh, Masya Allah. Jadi anak dengar beberapa asatidzah kita, hafizahumullah, ikut online ini saja. Betul Ustaz, Masya banyak. Ya Allah, semoga kedepannya membawa masa depan yang lebih baik lagi untuk pendidikan ahlus sunnah. Amin. Amin. Kemudian biaya sekitar 600. Mungkin terkait biaya iqomah dan ini bisa dibahas di waktu lain atau kalau berkenan bisa hubungi admin. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya terkait biaya pengajuan iqomah, syarat-syaratnya, apa saja yang dibutuhkan. Ustadz Hasan dulu daftar pakai ijazah pondok atau ijazah apa ini? Ijazah negara. Ya, itu Ustadz. Hmm. Dulu karena dulu sempat sekolah, jadi Ana daftar pakai ijazah sekolah umum. Jadi Ana baru kenal dakwah ketika ya baru mulai serius lah, baru mulai serius untuk majelis taklim ngaji. Ya setelah lulus baru mondok. Jadi Ana daftar pakai ijazah sekolah umum. Banyak juga kok asatidzah yang pakai sekolah umum yang dulunya SMA di sekolah umum terus daftar diterima juga ada kan saja beberapa ya. Nah, Ustaz, banyak Ustaz. Kita batasi 2 pertanyaan lagi lah. Afan untuk pendaftaran Afan kalau untuk pendaftaran kuliah haram paket ijazah. Si. Afan Ustadz, kalau untuk pendaftaran kuliah haram pakai ijazah paket C, apakah masih perlu surat keterangan lulus? Ustadz Bashir nih. Oh, lulus dari pondok maksudnya. Terus Iya. keterangan lulus ya karena ketika diterjemahkan itu filenya itu datanya lebih jelas. Jadi mereka Oh, gitu. bisa baca gitu. Oh iya, iya. Berarti tetap ada ya harusnya kayak gitu. Ya, ya saran Ana sih diadakan atau enggak diterjemahkan untuk detail apa ya berkas yang menunjang gitu ya. Ketika nanti dibutuhkan, antum udah ada berkasnya gitu. Jangan sampai nanti berkasnya belum ada, bolak-balik lagi nanti kiriman lagi dari Indonesia ke Saudi. Benar. Ya kalau Karawang Malang gitu ya. Ini Indonesia Saudi ya. Untuk kuliah Masjid Nabawi ada akhwatnya ada. Hanya urus ini jawab beliau langsung nih. Baik, alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Masya Allah, tabarakallah. Sangat gembira sekali host bisa menemani ruang dengar Anda, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kami mohon eh, apa ya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata acara seperti ini bisa terlaksanakan dengan baik. Yang kemudian kedua, kami ucapkan kepada Ustadz Hasan dan Ustadz Bashir, jazakumullahu khairal jaza telah bersedia meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan pengalamannya untuk berbagi pada malam hari ini. Semoga pendengar baik host juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan kepada tim yang bertugas sebagai co-host, sebagai perekam, Ana ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah balas kebaikan antum semua dan tak lupa dan tak luput kepada semua peserta yang turut memeriahkan dari awal hingga akhir. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Dan bagi yang setuju untuk diadakan di part 2, tolong komentar setuju, nanti kapannya dengan siapanya kita akan bahas di waktu-waktu berikutnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wah, Masya Allah langsung dibalas setuju nih Ustadz Hasan, Ustadz Basir nih. Jadi semoga mendapatkan ya Masya Allah nggak ada lain selain kita ingin bertahun gitu kan Ustadz Hasan, Ustadz Basir ya. Betul.
agar Ya, betul, Ustaz. kebaikan yang ini tuh menyebar, menyeluruh, dan manfaatnya juga toh akan kembali kepada ikhwan dan ummahat kita ya kan, gitu. Oh, Masya Allah, banyak ya Maka yang setuju ya, ya. untuk dakwah juga kan. Ya untuk Ya, dakwah kita ya nggak kan tahu namanya ikhwah-ikhwah kita asatidah. berangkat ke sana, nanti penggantinya asatidah kita juga penerusnya makin banyak Benar, gitu. Jadi benar, bebannya juga makin ringan. benar. Asatidah tentunya hafizahumullah min kulli su'in wa makruh. Pasti adalah namanya ya Allah ambil, Allah cabut. Ya siapa lagi ya kalau bukan Ya, sebab yang sekarang yang menggantikan yang begitu kan Ustaz Hasan, Ustaz Basir. Jadi betul, Ustaz. insya Allah lanjut part 2 akan kami diskusikan dulu, akan kami musyawarahkan kapan dan waktunya, teknisnya bagaimana, wallahu a'lam. Yang jelas kami mengetahui antusias partisipasi dari peserta ini sangat-sangat membuat kami terharu. Semoga ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kami tutup podcast pada malam hari ini. Ya Ustaz Hasan, Ustaz Basir ya. Eh, Baik. Nah, Ustaz. Betul. ini taib. Kalau gitu nggak ada kata lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. السلام ورحمة الله وبركاته. شكلي وغلني بالشكر به Assalamualaikum. Ustaz Hasan, sehat Ustaz وحبي Hasan. وجلي Ustaz Hasan, وضم قلبي خوفا من Allah. Hasan. الناس Ya, على pulang apa masih di Kalibata? Ustaz Hasan, صدقوا بعد Gimana? الرقاء بالكذب بالفتح Madinah atau Kalibagor masih? والمكل والضم Lagi di luar kota ini. Oh masih dari kota. Oh, iya. Naufal ini, Naufal. Bisa di Klaten Mas. Ustaz Hasan. Insya Allah. Iya, sudah balik lagi di Klaten. Akhir kita 3 nyimak. pekan yang lalu, iya. قد جاء في قول النبي تيم قلبي وفي الحشا منه كلام فصرت Semoga في ada أرض waktu ketemu lagi lah. Semoga ketemunya di Saudi. Doakan semoga lancar. أضرم لشدة التصلب ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة ارث لما قد حل بي بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء الحجب جدف الأديم حلم وما بقي لحلم ولا هنا لحلم مذ غبت يا معذبي بالفتح جلد النقبا والكسر عفو الأدبا والضم في النوم هبا حلم كثير الكذب حمدت يوم السبت إذ جاء محذي السبت على نبات السبت في المهمه المستصعب بالفتح يوم وإذا كسرته فهو الحذا والضم نبت وغذا إذا نشا للربرب قدد في يوم سهام قلبي بأمثال السهام كالشمس ترمي بالسهام بضوئها واللهب بالفتح حر قويا والكسر سهم رميا والضم نور ضياء للشمس عند المغرب دعوت ربي دعوة لما أتى بالدعوة فقلت عندي دعوة إن زرتني في رجبي بالفتح لله دعا والكسر في الأصل ادعى والضم شيء صنعا للأكل عند الطرب تلفت نحو الشرب ولم أذد عن شربي فانقلقوا بالشرب ولم يخافوا غضبي بالفتح جمع الشربة والكسر ماء شربه والضم ماء العنبة عند حضور العنب رام سلوك الخرق مع الظريف الخرق إن بيان الخرق منه ركوب السبسب بالفتح أرض واسعة والكسر كف هامعة والضم شخص ما معه شيء من التأدب زاد كثيرا في اللحى
أضحى من بعد تقشير اللحى لما رأى شيب اللحى أصرم حبل السبب بالفتح قول العذل والكسر لحي الرجل والضم شعرة تلي لحي الفتى والأشيب ورحني بالقسط ولم يزن بالقسط فيه عرف القسط والعنبر المطيب بالفتح جور في القضاء والكسر عدل يرتضى والضم عود قبضا رخاوة للعصب وبي ذكي العرف وآخذ بالعرف وآمر بالعرف سم رفيع الرتب بالفتح عرف طيب والكسر صبر يندب والضم قول يجب عند ارتكاب الريب كأنني في لمة متشاب شعر اللمة وما بقي لي لمة ولا بقي من نشبي بالفتح خوف الباس والكسر شعر الراس والضم جمع الناس ما بين شيخ وصبي لما أصاب مسكي فاح عبير المسكي فكان منه مسكي وراحتي من تعبي بالفتح ظهر الجلد والكسر طيب الهند والضم ما لا يبدي من راحة المستوهب ملت دموعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي بالفتح صدر الأزر والكسر عقل البشر والضم اسم قد قري لابن حجر العرب ناول برد السقط من فيه عين السقط فلا حرمي السقط وميضه كالشهب بالفتح ثلج وبرد والكسر نار من زند والسقط بالضم الولد قبل تمام الإرب صاحبني في صرتي في ليلة ذي صرتي وما بقي في صرتي خردلة من ذهب بالفتح جمع الوفد والكسر كثر البرد والضم صر النقد في ثوبه بالهدب طمنته نبت الكلى بالحفظ مني والكلى فشج قلبي والكلى عبدا ولم يراقبي بالفتح نبت للكلى والكسر حفظ للولا والضم جمع للكلى من كل حي ذي أبي عال رفيع الجد أفعاله بالجد ألفيته بالجد المعطل المخرب بفتحها أبو الأب والكسر ضد اللعب والضم بعض القلوب كان لبعض العرب ظنا وظنته الجواب بالقرب مني والجواب فاستمعوا صوت الجواب ثم انثنوا بالطرب بالفتح جمع جارية والكسر جار دارية والضم صوت الداعية بويلها والحرب دياره قد عمرت ونفسه قد عمرت وأرض قد عمرت من بعد رسم خرب بالفتح فيه سكنا وكسرها نال الغنى والضم مهما أمعنا في حرصه المجرب قولوا لأطيار الحمام يبكينني حتى الحمام أما ترى يا ابن الحمام ما في الهوى من كرب بالفتح طير يهدر والكسر موت يقدر والضم شخص يذكر بالاسم لا باللقب سار مجدا في الملا وأبحر الشوق ملا ولبسه لين الملا فقلت يا للعجب بالفتح جمع البشر والكسر ملء الأبحر والضم ثوب العبقري مرصع بالذهب شاكلني بالشكل تيمني بالشكل وغلني بالشكل في حبه وحرب بالفتح مثل المثل والكسر حسن الدل والضم قيد البغل خوفا من التوثب هذه علامة الرقى فانظر إلى أهل الرقى هل نطقوا بعد الرقى بالصدق أم بالكذب بالفتح رمل متصل والكسر خبز قد أكل والضم أرض تنفصل على أمان النصب وجدته كالقمة في جبل ذي قمة
فرحا كالقمة قلت له احفظ مذهبي بالفتح أخذ الناس والكسر أعلى الراس والضم للإنكاس من المكان الخرب لا تركنا للصل ولا تثق بالصل